Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini saya mengedukasi kepada bikin video ya, sambil saya sambil saya mau menyampaikan materi selanjutnya. Sebetulnya materi ini sudah saya sering sampaikan kepada istri saya ini, tapi ini susunannya agak beda ya, karena dibikin video tujuannya ya teman-teman seluruh nasional bahkan internasional itu sangat memerlukan ini ya, sangat memerlukan ini. Mengapa sangat memerlukan ini? Karena ini saya akan bagian menyelesaikan suatu permasalahan yang diawali dari orang-orang yang ketinggalan materi di forum-forum guru-guru di lingkungannya. Berhubung ketinggalan, akhirnya kan jadi masalah. Nah, berhubung jadi masalah, itu yang menyelesaikan itu harus orang yang ahli, biasa menyelesaikan masalah. Adapun saya kan sudah biasa dari bujang dulu kan menyelesaikan masalah contohnya saya punya murid ya, saya punya murid kurang lebih 10 ya. Pasti mereka itu punya perbedaan sehingga ada yang punya sehingga saya bina secara 4 mata. Lah berhubung saya sudah menangani levelnya sekarang tingkat nasional bahkan internasional, nah, supaya saya bisa menjangkau mereka walaupun mereka sudah banyak materi, kan harus ditambah materi-materi selanjutnya ya, supaya dia bisa bertahan menghadapi berbagai tantangan ya. Bagaimana istriku? Setuju enggak? Setuju. Nah, istriku, kamu kan sudah merasakan sudah banyak perubahan di dalam tantangan yang kita hadapi. Kayak ini materi ini kan sudah kita kerjakan lama, akhirnya keluarga kita bisa rukun, kompak, kerjasama yang baik. Yang tadinya ya kurang kompak, akhirnya tambah kompak, tambah saling pengertian, semakin saling pengertian ya. Mengapa ini enggak disampaikan secara umum saja di forum-forum sana ya? Karena mereka sudah bertanggung jawab di bidangnya masing-masing. Cuma kalau bidang penyelesaian masalah itu kan saya yang sudah terbiasa mulai bujang dulu, mulai muda dulu ya. Walaupun level saya ya nggak langsung naik seperti sekarang ya nak ya, saya seperti naik tangga, saya harus lulus dari tangga 1, setelah itu lulus tangga salah. Di dalam menghadapi tangga-tangga itu kan seperti sekolah, itu ada yang apa yang perlu dipelajari, yang perlu diperhatikan itu. Cuma kalau menyelesaikan masalah ini kan ada pelajaran-pelajaran tersendiri ya, karena apa, permasalahannya khusus begini ini. Kalau hanya didatangkan ke dokter, ke psikiater itu, kalau itu biasanya kalau psikiater kadang-kadang kan datang langsung ya. Tapi kalau saya ya paling hanya menjangkau berapa orang, tapi berhubung saya sudah menjangkau secara internasional, sehingga saya lewat bikin video begini supaya nanti bisa diupload secara internasional. Ini akan saya sampaikan ya istriku ya. Siap istriku? Sudah merasakan perubahan sangat banyak sekali kan istriku, betul? Nah, ini ya,
cara mengedukasi kepada istriku ya, pada istriku, sekaligus mengedukasi kepada teman-teman semuanya ya. Ini ada 13 cara ya, ada 13 cara berapa? 13 apa berapa? Oh, 19 cara ya. Ini ada 19 cara. Kok banyak ya? Banyak. Karena ini berdasarkan di lapangan yang berhasil itu begitu. Ada 19 cara yang berhasil dengan cara sistematis, sekaligus cara menghilangkan trauma. Ini sekaligus cara menghilangkan trauma. Bagaimana cara menghilangkan trauma? Nah, itu nanti kita bahas selanjutnya ya. Sekarang nomor 1 ya. Jadi untuk ini sekaligus untuk mengelola kecerdasan supaya semakin proporsional ya. Yang kurang genah gitu. Nah, ini sekaligus ya cara untuk mengelola kecerdasan supaya semakin proporsional. 1 ya. Tapi Anda ya, sebelum memahami ini silahkan selalu nonton video saya ya, supaya mudah untuk paham, atau subscribe ya, tanya tulis di kolom komentar, like dan komen, share, dan tombol loncengnya. Tujuannya supaya Anda bisa melihat video-video saya selanjutnya ya. Nah, dengan Anda mempunyai pertanyaan, akhirnya saya jawab pakai video-video selanjutnya, insya Allah ya. Nah, caranya ini ada untuk ya, untuk mengelola kecerdasan otak ya, supaya kita semakin proporsional. Itu ada 19 cara ya. 1, pada waktu otak cerdas. Pada waktu otak cerdas contohnya bangun tidur ya, itu kan otak kita kan cerdas. Tandanya cerdas, kita itu tahu-tahu menemukan solusi yang luar biasa ya di dalam menghadapi tujuan kita ya. Tapi syaratnya tujuan kita harus jelas apa gitu ya. Nah, itu kalau otak kita sudah cerdas memancarkan suatu solusi, harus kita tulis. Mengapa harus kita tulis? Sebab kalau nggak kita tulis, kita lupa ya. Dengan lupa itu kita nggak bisa mengulang-ulang. Artinya kita nggak apa itu, nggak terengginas. Makanya harus diulang-ulang minimal 1 bulan ya, supaya otak kita itu bisa apa itu masuk otak bawah sadar ya, diulang-ulang. Akhirnya kita nggak pikir banyak, bisa langsung gerak refleks. Istilah apa itu, istilah silat, kalau diulang-ulang nanti ada musuh langsung cepat. Karena istilah nyopir, kalau kurang lebih sudah 1 bulan kita nggak banyak mikir, tapi kalau hanya sekali nyopir, nah itu kan ya capek kan. Nyopir 1 jam saja capek, tapi kalau sudah sebulan nyopir kemana-mana nggak capek. Itulah artinya kalau kita ingin jadi terengginas, cerdas dan terengginas, cara mengelolanya begitu. 2,
kita harus belajar menjadi orang yang karya tulis. Bagaimana cara menjadi orang yang karya tulis? Ya caranya begitu. Pada waktu otak kita lagi cerdas, kita tulis. Setelah itu kita ulang-ulang minimal 1 bulan. Tiga, apa yang kita pelajari harus kita ulang-ulang. Caranya seperti nomor 1 tadi ya. Sebab orang-orang ternyata di lapangan, orang-orang itu nggak mau menulis ya. Akhirnya apa? Itu harus kita carikan solusi. Berhubung penyebabnya itu mereka gagal, itu nggak mau menulis, akhirnya saya cari solusi, yaitu saya bikin video diupload ke YouTube ini, sehingga di situ kan sudah ada tulisannya. Kalau dia nggak mau baca kan langsung dia semangat untuk menontonnya ya, anak-anak saya juga semangat, istri saya semangat, teman-teman di sana-sana semangat. Akhirnya tugas saya sebagai menyelesaikan permasalahan alhamdulillah lancar barokah ya, karena itu loh pas. 4. Dengan konsep di atas artinya kita bisa belajar dengan sistematis, kerja produktif, hasil efektif, sarana prasarana efisien. 4. Pembelajaran kita harus kita kontrol. Sudah mencapai kelas berapa? Pembelajaran kita ya harus kita kontrol supaya mencapai kita kontrol sudah mencapai kelas berapa, seperti gambaran naik tangga atau sekolah ya. Kadang-kadang mereka itu kan nggak bisa mengontrol ya, mereka gagal karena sebabnya mereka nggak bisa mengontrol sampai mencapai kelas berapa untuk menuju tujuan cita-cita. Mereka nggak bisa mengontrol baik tujuan bisnis atau apa, menyelesaikan masalah, dia nggak bisa mengontrol sehingga sudah level berapa latihannya. Kalau naik tangga kan bisa mengontrol ya. Seandainya naik tangga 1, kalau disuruh orang naik tangga langsung lompat ke 10 dia nggak mau. Tapi kalau mereka pada umumnya itu nggak ngerti kelas kita ya, kelas kita berapa. Kalau berhubung nggak ngerti kelas kita ya, dia kadang-kadang menyampaikan suatu hal nggak sesuai kelas kita. Nah, kita kadang-kadang dijelek-jelekan oleh mereka, atau teman-teman kita dijelek-jelekan oleh mereka. Bahkan ada yang stres biasa, stres sedang, stres berat. Psikiater saja kewalahan ngatasi, nggak berhasil. Dokter-dokter itu kewalahan. Sehingga itu caranya harus dengan cara ini. Mengapa harus dengan cara ini? Karena saya sudah terbiasa menyelesaikan masalah ini. Nah, dari tangga ke tangga itu kita harus memahami materi apa yang kita persiapkan, terus apa itu kita harus paham. Kalau kita sudah menyiapkan segala sesuatunya kok nggak berhasil, berarti kita harus berdoa yang makbul ya. Kalau kita itu sudah punya komoditas yang bagus, itu biasanya nggak hanya doa kita sendiri, ada orang-orang yang hanya mampunya berdoa tapi dia mendukung dengan doa. Contohnya saya
Saya kan di bidang penyelesaian masalah, saya juga berdoa. Tapi teman-teman yang ahli doa nggak mampu terjun sama saya, dia nggak susah bantu doa pada saya sudah paham untuk membantu doa kepada saya. Padahal tidak satu dua orang. Makanya saya setiap mengalami kesulitan, nah itu saya berhasil karena saya pakai makbulnya doa. Nah itu. Jadi 5, setiap tangga yang kita lewati harus kita pahami apa yang kita praktekkan dan pelajari terlebih dahulu, supaya kita nggak mudah goyah dengan situasi kondisi atau istilah kita kacamata kuda. Jadi kalau kita sudah mendapatkan suatu solusi, ya kita harus tegas mengambil tindakan supaya bisa mengerjakan. Kita pakai kacamata kuda. Karena pada umumnya orang itu kadang-kadang nggak mengerti apa yang kita jalani. Sehingga kita mengerti harus fokus pada pengertian kita. Kalau dia menyerang kita, ya kita supaya dia memutar video ini saja, ya video-video ini saja. Alhamdulillah mereka akhirnya sadar, nggak menuduh jelek kepada kita. Karena kalau tuduhan itu dikembangkan akhirnya menjadi fitnah. Akhirnya saya yang bertugas untuk menyelesaikan. Akhirnya saya datang baik secara offline dan online, datang, alhamdulillah berhasil.